Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. 5 hari hilang, wisatawan ditemukan tewas di Anyer. KRL rute Rangkas Bitung Tanah Abang anjlok, perjalanan terganggu. Festival memancing, banyak warga mendapatkan sampah. Bukannya mendapatkan ikan, namun kail pancing yang dilemparkan warga banyak yang tersangkut sampah. Inilah gambaran yang dialami warga saat ratusan warga yang mengikuti festival mancing di bantaran Sungai Cisadane yang merupakan salah satu rangkaian dari HUT Kota Tangerang ke-30. Banyaknya sampah rumah tangga yang berada di Sungai Cisadane membuat sejumlah pemancing kesulitan untuk melempar kailnya akibat tersangkut. Bahkan banyak warga bukannya mendapatkan ikan, melainkan sampah plastik. Kotornya aliran Sungai Cisadane ini pun sangat dikeluhkan peserta lomba yang ingin ikut memeriahkan pesta rakyat. Selain tidak enak dipandang, sampah tersebut membawa sumber penyakit. Warga berharap agar pemerintah setempat segera mengangkat sampah karena fenomena ini sangat tidak baik. Selain kurang nyaman, banyak ikan di aliran Sungai Cisadane yang mati. Aduh, kurang nyaman juga ya. Kita lempar, baru lempar juga nyangkut lagi. Ya mungkin seperti yang tadi yang teman saya bilang ini. Ya kalau cara ini sih kali kita sudah bagus ya. Cara ini dari jembatan kaca juga jadi fenomenal juga ya. Tapi sangat disayangkan kalau kalinya ternyata tercemar dengan sampah. Pihak Pemda, ya mohon maaf nih Pak Pemda, ini cuma masukan saja ya. Idealnya sih kondisi bersih. Karena kita kalau kondisi bersih kan semuanya pasti nyaman bagi semuanya. Bagi habitat yang ada pun juga akan terlindungi. Tapi kalau dengan adanya pencemaran, kasihan juga habitatnya yang baru dilepas. Bisa banyak nggak makan, tapi bisa juga jadi dia akan mati. Sayang, tolong ya, ini masukan, mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan kondisi yang lebih bersih. Dalam festival manding ini, pemerintah Kota Tangerang melepas lebih dari 1 ton ikan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kejaksaan Negeri Pandeglang telah menerima kembali berkas perkara kasus pencabulan yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Yangto, pada 14 Februari 2023 lalu yang dinyatakan lengkap atau P21. Sebelumnya, Kejari Pandeglang 2 kali mengembalikan berkas tersebut ke penyidik Polres Pandeglang. Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Helena Oktaviani, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap berkas tersangka anggota dewan bernama Yangto yang telah dinyatakan lengkap. Proses selanjutnya tinggal menunggu penyerahan tersangka berikut barang bukti dari penyidik Polres Pandeglang ke penyidik Kejari Pandeglang dan kemudian akan segera disidangkan di pengadilan. Berkas sudah dinyatakan lengkap, P21. Jadi tahap 1 udah, sekarang P21 nih. Selanjutnya adalah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka. Tentunya pihak penyidik atau kepolisian yang akan menyerahkan kepada kejaksaan. Kami menunggu kapan mau dibawa tersangka dengan barang buktinya. Yangto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap gadis berusia 18 tahun di Kabupaten Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kemeriahan Festival Teluk Banten 2023 digelar di Teluk Banten dan Pulau 5 Kota Serang. Salah satu tujuan kegiatan ini untuk membangkitkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat pesisir. Wisatawan yang ingin ke Pulau 5 harus menggunakan perahu dengan biaya Rp300.000 per rombongan. Wisatawan akan terbayar lunas karena di sepanjang perjalanan, wisatawan akan dimanjakan oleh pemandangan birunya air laut yang bersih serta kecantikan Pulau 5. Berdasarkan catatan sejarah,
Banten telah lebih dulu menjadi pusat perhatian dunia. Di antaranya Teluk Banten sebagai pusat perdagangan bangsa Eropa, Cina, Jepang, dan negara lainnya. Oleh karena itu, festival ini merupakan bagian dari upaya untuk membangkitkan kejayaan Banten pada masa lalu sebagai perjalanan dunia melalui Selat Sunda. Sunda itu Allah memberikan kelebihan dan kebesarannya sehingga dari dulu itu menjadi potensi, dan juga sekarang kita akan mendesain, akan mengembangkannya dalam bentuk kawasan-kawasan yang bergerak di bidang maritim tentu ya, karena ini adalah kawasan maritim. Para nelayan di pesisir Serang Utara meminta agar pemerintah daerah kembali membangkitkan perairan Banten Utara sebagai sentra wisata agar Teluk Banten kembali berjaya. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.